Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya dalam hidup kita hingga saat ini. Kita boleh tetap sehat, tetap aman di dalam pemeliharaannya yang sempurna. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hidayah, satu tuntunan Tuhan buat kita, yaitu tentang janjinya yang paling unik di dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, ayat ini sangat luar biasa. Dan ayat ini berbicara tentang janji Tuhan yang unik, janji Tuhan yang heran, janji Tuhan yang sungguh-sungguh jadi. Segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita tanpa terkecuali akan berubah menjadi kebaikan. Sebab itu kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menghadapi kesukaran dan kepahitan yang bagaimanapun dahsyatnya. Mengapa, saudara? Mengapa Tuhan memberikan janji yang unik tadi kepada kita? Bisakah kita menikmati janji Tuhan yang unik ini? Jawabannya adalah bisa. Karena apa? Karena pertama, Tuhan tidak pernah keliru. Dia tidak pernah memerintahkan kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Yang kedua, Tuhan itu kasih. Dia ingin memberi yang terbaik kepada saya dan saudara, kepada setiap anak-anaknya. Namun dia juga mengizinkan yang tanda petik jahat terjadi dalam hidup kita dengan maksud untuk melatih dan menumbuhkan iman kita. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan memberikan janji yang unik tadi kepada kita? Bisakah kita menikmati janji Tuhan yang unik tadi? Jawabannya bisa. Karena apa? Yang ketiga, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Dia yang berjanji, Dia yang akan menepatinya. Tidak seperti manusia yang seperti kata lagu mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Dengan Tuhan tidak ada demikian. Oh, haleluya. Kemudian jawaban yang keempat, mengapa Tuhan memberikan janji yang unik itu kepada kita dan kita bisa menikmatinya? Karena yang keempat, jawabannya adalah Tuhan tidak pernah terlambat. Artinya semua yang dikerjakannya dengan tepat waktu, asal kita tetap dalam rencananya, asal kita tetap di dalam jalannya. Saudara yang saya kasihi, semua yang telah saya sampaikan tadi adalah bagian Tuhan, dari pihak Tuhan. Lalu apakah yang kita lakukan supaya Roma 8:28 tadi, yaitu janji Tuhan yang unik tadi, terjadi dan dapat kita alami? Saudara, untuk dapat menikmati janji yang unik tadi adalah yang pertama, kita harus mengecek apakah kita tetap di pihak Tuhan. Ya, kan banyak kita komplain sama Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji kepadaku, kenapa janjimu tidak pernah terrealisasi dalam hidupku? Ya, saudara, banyak orang yang hanya menuntut demikian, tapi dia tidak mengecek keberadaan dirinya, apakah hidupnya ya, di dalam
perkenanan Tuhan atau tetap ada di pihak Tuhan? Coba bagaimana Tuhan bisa mendapati janjinya kalau kita ada di luar rencananya, di luar rancangannya? Itu tidak mungkin. Yang kedua, apakah janji unik tadi bisa terjadi dalam hidup kita? Jawabannya bisa. Asal kita, yang kedua, jangan keluar dari jalan Tuhan, jangan keluar dari relnya Tuhan. Saudara, biasanya iblis memakai orang-orang untuk melakukan hal-hal yang jahat terhadap kita supaya kita bereaksi dosa sehingga kita keluar dari rel Tuhan. Contohnya ada di dalam Alkitab seperti Ayub dan banyak lagi ya. Jadi ya, kita harus belajar dari Ayub. Ayub ketika dia tidak keluar dari janji Tuhan dalam rancangan Tuhan, sekalipun dia sempat mengalami ujian yang maha dahsyat, maha berat, tetapi Ayub mampu melewatinya karena Ayub tidak keluar dari rancangan Tuhan. Apa yang terjadi? Hidup Ayub pada akhirnya dipulihkan ya. Karena itu, jika saya dan saudara mau menikmati janji Tuhan yang unik tadi, maka yang pertama, cek apakah kita tetap ada di pihak Tuhan. Yang kedua, jangan keluar dari relnya Tuhan. Dan yang ketiga, ya, kita harus terus bersyukur dan bersyukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ya. Di sana juga ada perintah untuk kita senantiasa mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan ya. Jadi bagaimana kita bisa menikmati penggenapan janji Tuhan kalau kita terus bersungut-sungut ya, tidak mensyukuri akan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita ya. Kemudian yang terakhir, saudara, ya, kita diminta agar janji Tuhan yang unik tadi dapat terjadi dan kita alami, maka tetaplah melakukan kehendak Tuhan dengan bergairah ya. Tetaplah lakukan kehendak Tuhan dengan bergairah. Jangan karena bingung, jangan karena takut, jangan karena ya banyak tantangan dalam hidup kita menjadi loyo, menjadi tidak percaya, putus asa dan lemah ya. Tetapi kita harus dengan iman, dengan semangat jalani hidup sesuai kehendak Tuhan. Walau ada masalah, walau ada tantangan, walau ada badai menghantam hidup kita, kita jangan panik, hadapi dengan tenang ya. Bersama Yesus kita bisa ya, bersama Yesus kita dapat ya. Tuhan Yesus memberkati kita.